guys, balik lagi dengan Keglus Hobby. Dan untuk video kali ini saya akan unboxing dan review untuk Nendoroid Hanji Zoe. Hanji Zoe ini dari series Attack on Titan yang sekarang the final seasonnya lagi tayang ya, bisa lihat di Netflix atau di Aki juga. Ini adalah Nendoroid Attack on Titan yang ketiga saya selain Eren dan Levi. Jadi kita langsung ke unboxingnya aja ya. Let's go. Oke guys, seperti biasa kita akan lihat dari boxnya dulu ya. Dan kenapa saya pilih Hanji Zoe ini? Karena salah satu ekspresi yang di faceplate-nya menurut saya menarik. Ya, ini yang nanti juga saya akan bikin posenya. Untuk Attack on Titan sendiri, menurut saya dari 3 Nendoroid yang saya punya ya, yaitu Hanji Zoe, si Eren dan Levi, menurut saya parts yang didapat itu bagus banget ya. Bukan karena saya suka Attack on Titan ya, tapi memang parts-parts yang didapat tuh menurut saya keren banget dan lumayan banyak ya. Kita bisa lihat di sini ya. Dan tiga-tiga ini ada manuver gear-nya ya. Jadi nanti kita akan lihat lebih dekat. Tapi sekarang kita lihat dulu untuk figurnya sendiri, artikulasinya seperti ini ya. Gerakin tangan dan kakinya seperti ini. Lumayan, pergerakannya lumayan. Dan untuk figurnya sendiri Hanji Zoe nya bagus ya. Ini untuk Survey Corps punya ini ya, ini ya cape ya, terpisah. Nanti akan saya kasih lihat pasangnya gimana. Ini untuk dua faceplate yang didapat, dan yang ini yang agak aduh susah sebutnya ya, dan ini yang agak senang. Nanti itu yang akan saya pasang. Ini dua ininya, satu gogglesnya dia, dan satu lagi eye patch. Nah yang ini manuver gear-nya ya, sama kertas nih karena dia suka research, jadi dia sering bawa semacam list gitu ya. Dan ini manuver gear-nya, dan dari dua Nendoroid Attack on Titan yang saya punya semuanya ada manuver gear. Dan datang efek seperti ini juga ya. Jadi ini menurut saya kenapa saya bilang ini partsnya bagus dan banyak, karena salah satunya itu ya. Ini untuk extra parts lengannya dulu ya. Ini untuk kakinya. Nah ini untuk tangan yang untuk pegang blade-nya ya. Memang ini menurut saya posenya kan lumayan banyak ya bisa dibikin dari Nendoroid Hanji Zoe ini. Ada yang ada yang agak lucu, ada yang bisa keren juga. Nah, ini kita lihat dulu untuk beberapa extra parts tangannya ya. Dan jika kalian sudah nonton Attack on Titan, siapa sih karakter favorit kalian dari seriesnya? Please let me know in the comment. Dan kalau saya sendiri mungkin Levi ya, karena Levi itu keren banget, dan mungkin habis itu setelah Levi mungkin Mikasa ya. Let me know about who's your favorite character from the series. Nah ini handling instructionnya si Hanji Zoe ini lumayan panjang ya, karena memang partsnya agak banyak juga, tapi lumayan jelasin dengan detail ya, itu gimana cara pasang gogglesnya, cara pasang eye patch-nya. Jadi ini instruksinya lumayan jelas sekali ini. Nah seperti itu dikasih lihat. Untuk ganti kakinya juga untuk bikin posenya itu, ini akan saya bikin nanti posenya. Dan ada parts yang juga bisa dipakai untuk si Nendoroid Levi ya, jadi untuk bikin pose salutnya Survey Corps. Karena seingat saya Levi nggak ada untuk hand part yang seperti itu ya, jadi bisa ambil dari si Hanji punya. Untuk pose yang kita bikin akannya itu, cuman saya akan pakai kacamata dia yang sekarang ya. Kenapa saya nggak bikin pakai goggles? Mungkin kayak saya waktu itu lupa. Sebenarnya saya mau ganti goggles, cuman saya lupa, jadi ya udah saya pakai kacamata yang datang sama dia aja. Nah ini saya mau kasih lihat cara pasang cape-nya ya. Caranya gampang, tinggal dicopot kepala Hanji Zoe nya dan ditaruh cape-nya seperti itu, dan tinggal pasang lagi kepalanya ya. Memang dengan cape-nya ini artikulasi tangannya agak limit ya, movementnya ya. Jadi mungkin kalau kalian mau lebih bebas pose,
mending jangan pakai cape. Ini rambutnya, partnya itu juga bisa dicopot. Sekarang kita mau ganti mukanya ya. Seperti saya bilang tadi, jika kalian mau pose yang lebih ekspresif, mungkin jangan pakai cape-nya, karena saya juga punya Levi. Sekarang Levi saya posein pakai cape, memang artikulasi pergerakannya untuk dua lengannya itu agak terbatas ya. Mungkin kekurangannya itu aja kalau pakai cape, tapi menurut saya pakai cape itu jauh lebih keren ya. Jadi ada positif negatifnya. Nah, ini ekspresi mukanya ya. Saya nggak tahu ini euforik kali ya mukanya seperti itu ya. Ini menurut saya lucu banget ini untuk faceplate-nya Hanji Zoe yang ini. Nah, gitu aja. Sekarang kita tinggal ganti tangannya ya. Ini tangannya yang akan kita ganti ya. Jadi untuk lengannya kita akan ganti yang part satu lagi, dan kita akan pakai bagian dari tangannya yang dari original dari figurnya, dan kita pindahin ke extra parts ya. Ya, ini tinggal satu lagi ya. Ini kita ganti ke tangannya yang itu. Dan menurut saya Hanji Zoe ini kalau bisa dibilang salah satu karakter yang saya suka, mungkin iya ya, karena dia gimana ya, kalau sepanjang seri itu agak goofy kali ya, agak histeris orangnya, agak lucu juga dia. Tapi kalau saya beli Nendoroid-nya bukan karena saya suka karakternya di series, karena saya lihat dari faceplate dan extra parts-nya bisa dibikin pose yang menarik ya, dan saya suka Attack on Titan, makanya saya beli si Nendoroid Hanji Zoe ini. Nah, seperti yang bisa dilihat di sini, kadang kalau udah lama Nendoroid bisa agak sulit ya untuk dipasangin, jadi di bagian hair dryer aja, di spot yang kayak gitu. Nah, ini nanti tinggal pasang lagi kayak saya ini. Mungkin kalian juga sudah tahu ya kalau kalian punya Nendoroid, ataupun Figma juga bisa ya, triknya dipakai hair dryer untuk bagian-bagian yang karena menempel ya. Saya lupa sebutannya ada apa itu, pokoknya itu karena menempel, jadi mesti agak dipanasin pakai hair dryer. Jadi untuk lebih gampang masuk attach part-part yang seperti itu ya. Nah, ini kita udah tinggal pasang tangannya aja, dan sudah selesai ya untuk pose yang saya mau bikin kali ini. Mungkin posenya nggak terlalu complicated, tapi ini pose favorit saya dari semua pose yang bisa dibikin sama si Hanji ini. Yang sama yang satu lagi yang dia pegang kertasnya itu dengan muka yang sama juga, cuman kayak kalau dia lagi berlutut dengan tangan begitu dan dengan muka seperti itu, menurut saya itu epic banget. Makanya saya bikin ini pose untuk video ini ya. Nah, ini kita pasang ke standnya, dan sudah jadi untuk assemble si Hanji Zoe dengan pose ini. Oke, sekarang saya mau langsung review aja ya untuk Nendoroid Hanji Zoe ini. Menurut saya dari segi sculptingnya bagus, dari segi kemiripan dengan karakter di anime juga bagus, dan yang paling menurut saya bagus adalah parts-parts yang datang dengan figurnya. Bukan cuma cape dan maneuvering gear-nya, tapi extra parts seperti tangan, faceplate, dan kakinya juga menurut saya ini bagus banget. Jadi saya rekomend sekali jika Anda fans of Attack on Titan untuk beli Nendoroid si Hanji Zoe ini. Oke, ini saya mau kasih lihat ya untuk perbandingan dengan Nendoroid Attack on Titan yang lain. Ini ada Eren dan Levi ya. Jadi mungkin kalian lihat keren banget dijajar bertiga. Oke guys, sampai sini aja untuk unboxing dan review saya kali ini. Gimana menurut kalian untuk Nendoroid si Hanji ini? Please let me know in the comment. Dan untuk next video saya akan unboxing dan review 3 Ichiban Kuji dari Demon Slayer. Ditunggu ya. Please consider to like and subscribe. See you guys. Bye.